Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Az-Zahifaki dari kelompok 8 mata kuliah Fikih Muannakahah, Siasah dan Jinayah. Dalam kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi tentang pengertian kepemimpinan dalam Islam. Nah, sebelum masuk ke materi, izinkanlah saya memperkenalkan anggota kelompok 8 terlebih dahulu. Saya Salma Az-Zahifaki, absen 8, NIM 12201193121. Ada teman saya yaitu saudara Alwi Alamsyah dan juga Mbak Indana Zulfa. Nah, sebagai pemateri pertama, sebelum masuk ke bahasan inti dari materi pertama, materi pertama adalah pengertian kepemimpinan dalam Islam. Maka kita akan mengulas terlebih dahulu sedikit latar belakang mengenai kepemimpinan dalam Islam. Seperti yang kita ketahui bahwasanya manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang membutuhkan terhadap manusia lainnya. Oleh karena itu, manusia pasti mempunyai suatu kelompok atau golongan, entah itu kelompok desa, kelompok negara, bahkan suatu organisasi. Nah, dalam perkumpulan tersebut tentu diperlukan seorang pemimpin. Apa sih gunanya pemimpin? Nah, karena kita manusia makhluk sosial, kita mempunyai pikiran yang berbeda, mempunyai karsa yang berbeda, mempunyai sifat yang berbeda, maka untuk menyampaikan aspirasi dan untuk menyamakan persepsi dibutuhkan sosok satu orang yang dapat menjadi penengah, sehingga kita dengan anggota kelompok lain itu tidak bersinggungan dan bisa mengerahkan energi serta pikiran untuk menggapai tujuan bersama. Nah, begitu juga dengan kepemimpinan dalam Islam. Sebagai orang Islam kan kita punya tujuan. Apa sih tujuan agama Islam itu? Seperti menyebarkan dakwah untuk mengajak manusia mempercayai adanya Allah, melakukan ajaran-ajaran Islam, melakukan syariat dan seterusnya. Nah, oleh karena itu diperlukan seorang pemimpin yang bisa mengayomi orang-orang, mengatur, memimpin, menunjukkan, saling menunjukkan dan mengarahkan menuju ajaran-ajaran Allah. Nah, langsung saja kita bahas materi pertama, yaitu pengertian kepemimpinan dalam Islam. Pemimpin. Kepemimpinan berasal dari kata pemimpin. Pemimpin adalah orang yang memimpin, sedangkan kepemimpinan adalah prosesnya. Proses bagaimana sih pemimpin tersebut memimpin orang-orang yang ada di bawahnya. Jadi kepemimpinan dalam Islam. Nah, dalam Islam itu kepemimpinan biasa disebut dengan 3 istilah, yaitu yang pertama imamah, kedua khalifah, dan yang ketiga adalah amirul mukminin. Imamah adalah seseorang yang menggantikan kedudukan kenabian Nabi Muhammad untuk memimpin agama dan negara. Untuk saat ini imamah ini tidak berlaku ya di dunia, karena memang dunia ini plural dan kita hidup dalam kedamaian, khususnya di Indonesia. Artinya kita memiliki pemimpin. Pemimpin itu bukan hanya pemimpin orang Islam saja gitu. Nah, untuk selanjutnya adalah khalifah. Seperti yang kita ketahui bahwasanya khalifah yang benar-benar diakui dan resmi. Khalifah sebagai amirul mukmininnya orang Islam itu ada 4, yaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali. Khalifah adalah orang yang setara dengan Rasul yang menggantikan dalam urusan-urusan agama dan negara. Kemudian yang selanjutnya adalah ada amirul mukminin. Amir itu berasal dari amaro yang memerintah. Amir adalah orang yang memerintah, orang-orang yang beriman. Nah, terlepas dari itu, Allah berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasuli wa ulil amri minkum. Ya, artinya wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, Rasulmu, dan amirul mukminin dan ulil amri di antara kamu. Nah, apa sih arti ulil amri di sini? Ulil amri itu secara sederhana bisa diartikan sebagai pemerintah atau pemerintah suatu negara. Artinya kita tetap memiliki kewajiban untuk menaati perintah dari pemerintah kita, dengan garis bawah bahwasanya perintah-perintah tersebut tidak keluar dari koridor dan juga syariat agama.
itu. Jadi pada intinya materi yang pengertian kepemimpinan itu, dan Allah dan Rasulullah juga pernah bersabda dalam suatu hadis, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Begitu juga dengan pemimpin Islam, bahwasanya nanti di akhirat pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu, pemimpin Islam harus benar-benar dapat melakukan dan mengemban tugasnya untuk menunjukkan kepada orang-orang Muslim jalan untuk lebih dekat kepada Allah dan senantiasa mengingatkan untuk taat kepada perintah Allah. Terima kasih dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alwi Alamsyah, absen 14, selaku pemateri akan melanjutkan presentasi, yaitu dengan subbab dalil tentang kepemimpinan. Baik, saya akan menyebutkan dan menjelaskan sedikit beberapa dalil tentang kepemimpinan. Yang pertama adalah dari Al-Quran Surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul. Athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minun. Farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Shadaqallahul azim. Ayat tersebut mencakup beberapa rukun-rukun khilafah, yaitu yang pertama adalah wulatul amr atau pemerintahan yang sah sesuai dengan petunjuk syar'i dan menjalankan hukum-hukum syariat. Yang kedua adalah al-ummah atau masyarakat yang wajib tunduk kepada ulil amr. Terus yang ketiga, peraturan perundang-undangan dan disiplin hukum yang berlaku, yaitu syariat agama Islam. Dan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yakni man khala'a ayadan min ta'atin laqiyallahu yaumal qiyamati la hujjata lahu wa man mata wa laisa fi unuqihi bai'atun matammitatan jahiliyatan. Yang artinya, barang siapa melepaskan tangan dari mentaati imamnya, ia akan menemui Allah pada hari kiamat tanpa punya pembela bagi dirinya. Barang siapa mati sedangkan dirinya tidak ada baiat kepada imam, maka ia mati dalam keadaan jahiliyah. Kesempurnaan tegaknya nilai-nilai Al-Quran dan hadis dalam suatu masyarakat, bangsa, dan negara hanya dapat diwujudkan dengan sesungguhnya bila didukung oleh peranata yang melindunginya. Imam atau pemimpin adalah peranata yang mengiringi terwujudnya tegaknya nilai-nilai Al-Quran dan Al-Hadis. Maka adalah wajib hukumnya bagi masyarakat muslim untuk memilih dan menetapkan seorang pemimpin.
Jadi yang perlu digarisbawahi, memilih pemimpin itu adalah wajib. Jika tidak ada imam atau pemimpin, maka akan berakibat timbulnya suatu fitnah. Nah, fitnah ini harus dicegah karena berakibat pada kehancuran dan kerusakan. Nah, mencegah kehancuran dan kerusakan adalah sebuah kewajiban. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indana Zulfa, absen 29, akan melanjutkan presentasi dari pemateri sebelumnya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kriteria pemimpin dalam pandangan Islam. Berbicara tentang kriteria pemimpin dalam Islam, tentunya kita akan mencontoh gaya pemimpin seperti Rasulullah. Dan telah kita ketahui bahwa Rasulullah memimpin negara dengan mempunyai 4 sifat, yaitu tabligh, amanah, fatonah, dan sidik. Kemudian dalam pandangan Islam sendiri, kriteria pemimpin dalam Islam ada 6. Pertama, harus beriman. Kedua, pemimpin haruslah seorang yang mempunyai visi dan program kerja untuk kemaslahatan umat. Ketiga, pemimpin harus seorang yang mampu dalam menjalankan tugasnya. Keempat, pemimpin haruslah seorang yang berada di tengah-tengah rakyat. Kelima, pemimpin tidak boleh takabur dan diktator. Yang keenam, pemimpin haruslah yang rendah hati. Kemudian, kriteria pemimpin menurut para pemikir atau tokoh Islam seperti Imam Ghazali. Kriteria tersebut adalah tanggung jawab, menerima pesan ulama, berlaku baik kepada bawahan, rendah hati dan penyantun, tidak mementingkan diri sendiri, loyalitas tinggi, hidup sederhana, lemah lembut, cinta rakyat, tulus serta ikhlas. Kemudian, menurut pemikir Islam tokoh lain, Al-Farabi, di antaranya kriteria tersebut adalah masuk dalam kategori kecerdasan dan kompetensi yang meliputi: 1. Mempunyai pemahaman yang baik. Kedua, daya